Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 20-23 yang berbunyi, Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah syarat untuk boleh mengikut Tuhan Yesus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat kaya raya. Pemimpin Yahudi ini bertanya bagaimana caranya agar dia dapat menerima kehidupan yang kekal. Dia sudah melakukan perintah hukum Taurat sejak masa mudanya. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan pemimpin agama Yahudi yang kaya itu untuk menjual semua hartanya agar dibagikan kepada orang miskin, maka sedihlah hatinya. Dengan memperhatikan dialog ini, muncul pertanyaan bagi kita. Apakah orang kaya itu tidak bisa jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus? Sesungguhnya pengikut Tuhan Yesus itu tidak tergantung soal kaya atau miskin. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu adalah mau mengikut Tuhan Yesus karena percaya dengan syarat percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan juru selamat umat manusia di dunia ini. Untuk menjadi dan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus, maka hati kita ini seharusnya fokus kepada Dia, tidak boleh fokus ke tempat lain seperti harta kekayaan, kejayaan, kekuasaan, kepandaian, hobi, kesenangan dunia, dan lain sebagainya itu. Ada banyak kisah tentang tokoh di dalam Alkitab yang merupakan orang-orang yang hebat, sangat kaya raya, seperti Ayub, Abraham, Ishak, punya kekuasaan yang tinggi. Begitu juga Yusuf, Raja Daud, Raja Salomo, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka ini nyata-nyata menunjukkan sikap hidupnya berfokus untuk memuji memuliakan Tuhan Allah, bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi itu. Sesungguhnya nas renungan tentang firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, umat milik Tuhan Yesus Kristus ini, untuk selalu memohonkan pertolongan bimbingan Roh Kudus agar hati, akal, pikiran, dan perasaan kita umatnya ini dimampukan untuk selalu fokus berpusat hanya untuk setia beribadah, menyembah, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan saja melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Apabila Tuhan izinkan kita punya harta kekayaan atau kekuasaan yang semuanya itu adalah titipan anugerah dari Tuhan dan kehebatan apapun lainnya, maka hendaknya kita harus dipergunakan untuk persembahan syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus
dan memakainya sebagai sarana, sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup kita di dalam melayani yang memang supaya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Pada waktu itu berkatalah Raja Firaun kepada Yusuf, sebagaimana diungkapkan di dalam kisah tentang Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam Kejadian 41 ayat 15 dan 16 ini." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan syarat supaya kami tetap percaya, tetap mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, terutama kami saat ini mendapatkan titipan harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan yang memang boleh saja kadangkala kami terlalu membanggakannya, terlalu berfokus kepada semuanya itu. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman kepada kami supaya kami benar-benar berfokus bahwa semua yang Tuhan titipkan kepada kami itu adalah sarana maupun alat untuk boleh kami pakai sebagai cara di mana kami harus memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kiranya boleh mengingatkan kami untuk tidak terjerumus di dalam fokus kepada harta kekayaan, kekuasaan, kedudukan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.